Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kasus dugaan ijazah palsu ini bukan masalah kecil, masalah besar, karena melibatkan seseorang yang pernah menduduki posisi tertinggi dalam kehidupan bernegara kita, yaitu sebagai presiden. Kalau tidak diselesaikan, akan mewarisi dampak demoralisasi terhadap generasi penerus. Karena mereka boleh jadi nanti akan beranggapan, tidak perlu punya ijazah asli, tidak perlu punya ijazah atau tidak sekolah, toh kita bisa jadi presiden. Inilah kerugian besar bagi bangsa dan negara kalau kasus ini tidak diselesaikan. Anda meyakini ijazahnya asli atau palsu sebenarnya? Kalau saya meyakini itu palsu. Satu kalimat, Ya. argumennya apa, dasarnya apa, Anda berani mengatakan itu palsu? Kalau memang itu betul ada aslinya, pasti berani siapapun akan menunjukkannya. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Pak JK, berarti penegasan Pak, kemarin kan juga sempat ada pelaporan ke polisi ya, terkait dengan pernyataan Pak JK di UGM tersebut. Nah, ini artinya Pak JK melihat apakah ada upaya politisasi atau seperti apa begitu? Terima kasih. Saya tidak tahu, saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan di Rismon, dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak-teriak, demo. Sudah Pak Jokowi, sudah kasihlah ijazah tadi. Itu saja. Timbul lagi sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya yakin itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakatnya berkelahi sendiri, saling memaki masyarakat 2 tahun. Ini saya ingin kasih tahu sama Anda. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi. Tapi karena sudah selesai urusan, maka kita sebuah warga negara biasa. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Banyak yang mengatakan, apalagi Pak JK itu apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK sikap ini? Apa satu dulu Pak JK? Ada nggak? Ada nggak? Satu dulu nggak? Ada nggak? Salawan nggak Pak Jokowi? Si Rismon mau ketemu saya dengan 7 orang, saya tidak terima. Mana jadi? Minta waktu, nanti diberikan WA-nya oleh temannya yang saya tolak. Roy sudah mau ketemu, saya tolak. Demi saya mau netral. Mana itu? Ini. Baca. Dia mau ketemu saya dengan 7 orang. Berikan buku, dia kasih buku saya. Mau ditemani oleh beberapa orang. Saya tahu lah. Saya tidak mau campur di urusan. Tapi ini soal Rismon ini sudah melibatkan semua orang, dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa, itu pengalihan aja. Ya sama lah, kenapa? Apalagi saya dituduh kasih 5M. Mana saya kasih 5M? Ketemu aja tidak tahu saya, kenal pun tidak. Ini buktinya, WA-nya. Tidak, saya bilang, jadi jangan terima, bilangnya tidak. Tadi bilang lagi mau akhirnya, menemu saya, tidak mau saya. Kenapa tiba-tiba sensitif sekali saya katakan saya seniornya? Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini calon baik orang PDIP,
Jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau jadilah gubernur. Itu pun saya, ya, kasih saya. Sehingga waktu dia menang jadi gubernur, setelah ke Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba dia datang ke rumah ucapan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai baru datang sama saya. Coba dia jangan bilang apa Jokowi, saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau, kasih lihat foto ini. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Ya jangan macam-macam itu. Hoax itu bahwa saya yang bantu, saya yang bawa. Memang ini 2 tahun dia gubernur. Oke, silakan. Saya tidak campur. Saya tidak pernah datang. Dia mau jadi presiden. Saya bilang, belum cukup pengalaman. Jangan. Nanti rusak negeri ini. Tapi Ibu Mega kasih tahu saya. Dia tidak mau tiket kalau saya tidak wakilnya. Kenapa Bu? Saya mesti wakil. Karena Pak JK yang paling berpengalaman. Bimbinglah dia. Aduh, saya mau pulang kampung waktu itu, mau pulang ke Makassar. Ibu Mega bilang jangan. Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau tiket kalau bukan Pak Yusuf. Ya bukan saya minta. Bukan. Ibu Mega yang minta sama saya. Agar dampingi. Karena beliau tidak ada pengalaman. Dia agak coba. Minta maaf ya. Kasih tahu semua itu. Buser-buser itu. Dia tidak jadi gubernur kalau bukan saya. Ngerti? Di rumah ini di depan. Begitu pulang dihubungkan menang, datang langsung ke Mega, langsung. Ada ceritanya. Kenapa? Saya tidak pernah minta jadi wapres sama dia. Hanya Ibu Mega bukan memaksa, mendorong. Jangan Pak Yusuf, saya tidak mau TK kalau bukan Pak Yusuf yang wakil. Bahaya ini. Coba cek saya Ibu Mega. Yang kedua, Fufu Fafa mengganti identitasnya dari Gibran ke Slamet. Saya bilang Slamet, ya kan? Jadi ada netizen yang dengan jahilnya mengirim uang ke GoPay. Yang muncul nama Gibran Rakabuming. Yang dikirim adalah nomor handphone yang didaftarkan ketika mendaftar sebagai calon wali kota Solo. Jadi confirm itu adalah nomor handphone dia. Lalu nomor handphone itu kemudian dikirimin uang melalui GoPay, muncul nama Gibran Rakabuming. Tetapi belakangan sudah berganti menjadi Slamet. Tetapi virtual account nggak bisa diubah karena virtual account tetap muncul nama Gibran. Artinya ada upaya untuk melakukan pembohongan publik atau penghilangan jejak. Menurut Roy Suryo, dengan berdasarkan ilmu yang dia punyai, banyak sekali fenomenanya soal GoPay, soal kemudian postingan selamat ulang tahun, atau postingan yang mirip, Cili Pari dan Fufu Fafa dan lain sebagainya. Dia berkesimpulan 99,9% Fufu Fafa adalah Gibran. Dan terakhir, bocor alus Tempo itu sudah membocorkan kepada kita bahwa ada pengakuan dari sang adik bahwa Fufu Fafa memang kakaknya. Bahkan BSSN juga sudah demikian menurut Tempo. Kita kan tidak mungkin bertanya langsung kepada Gibran, karena kalau ditanya, kata Gibran takon sing duwe, artinya tanya kepada yang punya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Nah teman-teman semua, kita udah tahu tentang video. Sebelumnya kita sudah memahami tentang videonya. Nah teman-teman, di sini makin
heboh semuanya. Nah, gara-gara punya presiden ini berbohongi, jadi banyak pejabat yang dibohongi juga. Ya, teman-teman, masalah ini masih belum beres. Nah, DPR ini diam percuma, jangan pilih lagi DPR pusat, daerah Kapolri aja nggak diganti. Nah, banyak S1, S3, kenapa nggak ada ijazah palsu bisa jadi presiden? Kenapa hukum bisa dibeli? Parah banget ini teman-teman semuanya. Nah, biar negara tidak punya ngadu, kuncinya cuma satu. Itu kuncinya, tinggal tunjukkan ijazahnya Jokowi kalau memang palsu. Adili dan kok direpot. Anies semua penegak hukum kok jadi ini semuanya. Nah, hanya Jokowi yang bikin ulang ngadu rakyat Indonesia, presiden sebelumnya aman-aman saja. Nah, akhirnya keadaannya yang buat papanya harus bertanggung jawab atas kelakuan Jokowi yang wajib diproses. Nah, tangkap saja ijazah palsu, apalagi mantan kepala negara Indonesia ini. Nah, presiden harus diambil tindakan, ditegaskan soal ijazah palsu. Siapa yang menipu dan siapa yang ditipu harus jelas, jangan dibiarkan berlarut-larut. Nah, sampai kapan masalah ijazah tuntas, terus-menerus ngadu terus? Nah, apa salahnya sih kalau benar-benar punya ijazah asli, tinggal ditunjukkan saja asli pada palsu gitu aja. Nah, kenapa DPR para presiden kok diam-diam saja, padahal Jokowi dan gerombolannya sudah membuat ngadu, memfitnah bapaknya bangsa. Kalau kau diam saja, mau bawa ke mana bangsa? Giliran orang tidak memberi info. Nah, kesehatan dihukum 4 tahun, apakah diadilin? Jokowi maling uang di negara penipu ini. Nah, memang ijazah palsu ternyata mahal, bisa habis ratusan miliar, sedang ijazah asli S1 paling 50 juta. Dan tak perlu ribut-ribut melibatkan tukang sepatu sampai jenderal ini. Nah, heboh sekali teman-teman. Saya lebih percaya kepada Pak Jack ini daripada kepada termulu-mulu, karena saya masih waras juga teman-teman. Nah, di sini kuncinya adalah hidup Jokowi. Kalau beneran dipecat Kapolri, selesai sudah kasus ijazah Jokowi ini. Kenapa Jokowi sudah jelas nggak punya ijazah, kok nggak segera ditangkap, adili kemenangan polisi, hukum, dan yang lain dasar termulu-mulu. Nah, rasakan saja, tahu rasa mengerikan negara ini. Indonesia udah banyak yang di tangan penjajahan modal baru. Nah, teman-teman, ada juga pengaduan tentang Jokowi karena tidak segera menunjukkan ijazah Jokowi. Kalau memang punya ijazah, tunjukkan saja. Nah, teman-teman, ayo Prabowo, seret dan tangkap itu mantap, mantan presiden, pejabat, semuanya tunjukkan, berani, jangan cuman omong-omong gede-gede di depan. Cepat dan tangkap itu, perusak negeri ini, biar masalah ini cepat selesai. Nah, bikin malu bagi pengacara kelas atas di negeri ini bela-bela kejahatan administrasi negara, sederhana negeri negara, pengacara termulu-mulu ini demi uang saja. Nah, Pak Jokowi orang bijak dan jujur ini apa adanya. Sabar Pak Jokowi, semoga yang memfitnah ini secepatnya bisa dibalas saja. Nah, termulu-mulu dengan pidato Yusuf kalah dengan biar gak tambah parah lagi. Apalagi ayo dong pada tahu, jangan pada pendiam. Negara ini sudah kacau berlalu-lalu gak selesai, malah makin banyak korban. Kapolri ini banyak sekali korban teman-teman. Nah, di sini betul setuju dalam kasus ijazah Jokowi ini palsu besar, dan anehnya kalau tidak palsu tidak akan seperti ini. Luka likutan, banyakkan semua institusi negara berlibat mati-matian untuk tutupi kepalsuan ijazahnya. Nah, di pihak pemerintah ini memang sih ada perwakilan rakyat DPR semua membisukan dan menutupi semua masalah ini, apalagi menutup mata terang-terang. Tak ada yang berani untuk diselesaikan dalam pembuktian ijazah asli Jokowi ini. Nah, tersebut kalau memang ada, harus berani ijazah asli ini diuji kebenaran secara independen,
tidak terus dibuat-buat ramai ngadu-ngadu kayak gini dan kayak gini rakyat membingungkan ada apa dengan negara hukum saat ini terlihat nyata para termulu-mulu menyerang saat ini dibiarkan saja. Nah didukung tapi terus hanya baik biar termoral dan tidak memfitnah agar NKRI ini waras semuanya. Nah, ijazah palsu-palsu ini sertifikatnya palsu, akte tanah palsu, BPKB palsu, dokumen semuanya palsu. Harus diproses hukum, tak perlu siapa yang mereka. Begitulah banyak tokoh berkala tetap didiamkan dan diolor-olor. Rusak hukum ditontonkan, cepat wahai penegak hukum diselesaikan. Nah, kejahatan terancam dan masalah khawatir kalau memang benar-benar terbukti palsu maka akan banyak yang terciduk. Nah, Jokowi itu menilai kasus ijazah palsu menyelesaikan berlarut-larut. Jokowi sebagai pengerawan selalu peduli dan kepentingan bangsa negara ini. Nah, kami sebagai rakyat sangat berterima kasih pada Jokowi dan pada yang memberi peninggalan tabungan gas. Jadi wakil presiden juga omong-omong tinggal ditegas, cerdas, dan selalu Pak Jokowi ini. Nah, Kapolri sekarang juga lucu kalau laporannya aja termulu tapi cepat dan gercep langsung ditangkapi aja. Tapi terlapor Jokowi beserta ternaknya lambat bahkan penuh dengan rekayasa ini. Nah, ayolah Prabowo secara Jokowi untuk ditunjukkan ijazah ke publik biar masalah ini cepat selesai. Jangan takut dengan Pak Jokowi. Kamu ambil tindakan Prabowo biar masalahnya cepat beres. Nah, di sini cuma teman-teman anehnya juga punya mantan kepala negara pensiun, bukannya bikin kagum rakyat ini malah bikin bingung dan sakit kepala akhirnya memikirkan ini. Nah, ayo Prabowo jangan diam saja ungkap ijazah Joko biar tidak kegaduhan di publik Indonesia ini. Biar masalahnya cepat beres, biar nggak bolak-balik ke sini ke sana. Nah, betul-betul harusnya diselesaikan karena rakyat selalu menunggu hasil dan kasus ijazah Jokowi ini. Kalau memang ada mengapa Jokowi tak mau menunjukkan ijazahnya, alasannya karena ijazahnya palsu. Nah, dunia ini terbalik ya, jujur pendidikan diganti pecat, tidak pendidikan jadi pejabat. Itulah gaya baru pemimpin negeri ini. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan jangan lupa komen share video ini supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.